Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Isu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs kini menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan nasional. Tantangannya bukan hanya komitmen, tapi bagaimana membangun kapasitas, pemahaman, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk menjawab itu, SDG Akademi Indonesia kini hadir di bawah koordinasi Kementerian PPN Bappenas sebagai Knowledge Hub yang menyediakan pembelajaran, sertifikasi sekaligus ruang kolaborasi berbagai pihak. Saya, Nacho Taesida, hari ini akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lengkap mengenai visi dan peran strategis SDG Akademi Indonesia bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Arifin Rudianto atau yang kerap disapa Bapak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi, sehat? Alhamdulillah. Ya Pak Rudi, ini mungkin Pak Rudi ini adalah koordinator tim ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN Bappenas, dan kita mungkin akan berdiskusi selama beberapa menit ke depan Pak Rudi mengenai SDG Akademi Indonesia yang mungkin sebenarnya sudah berjalan sudah beberapa tahun, tapi per tahun 2025 dan 2026 ini kemudian sudah berada di bawah Kementerian PPN Bappenas. Sebetulnya SDG Akademi ini kalau boleh kita jabarkan secara singkat, ini apa Pak Rudi? Jadi SDG Academy ini adalah satu program pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs. Dan tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Nah, secara umum ada 3 program dalam SDG Academy ini, yaitu yang pertama program sertifikasi kepemimpinan SDGs. Ini sangat kita perlukan karena kita perlu nanti SDM di lapangan yang mampu menjadi inovator, menjadi koordinator, menjadi implementer dalam pelaksanaan SDGs. Ini perlu suatu kepemimpinan. Nah, disinilah kita melakukan pelatihan yang bersertifikasi untuk kepemimpinan SDG ini. Yang kedua adalah program pembelajaran daring SDGs yang bisa diikuti oleh semua pihak nanti. Dan yang ketiga adalah suatu platform untuk berbagi pengetahuan tentang SDGs, karena SDGs ini dilaksanakan oleh banyak pihak. Ada aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah. Aktor non-pemerintah itu ada dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi yang lain, sehingga bisa saling berbagi pengetahuan yang dimiliki dalam wadah yang kolaboratif melalui SDG Academy ini. Jadi intinya SDG Academy ini menjadi tempat belajar bagi siapa saja yang ingin mengimplementasikan SDGs tadi, dari pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga bisa tahu betul apa itu SDGs, bagaimana melaksanakannya, dan apa untungnya melaksanakan SDGs sebagai suatu agenda yang harus kita wujudkan sampai tahun 2030 nanti. Mungkin kira-kira demikian secara umum. Nah, ini kemudian SDG Akademi Indonesia ini punya visi misi, Pak Rudi. Ini sebetulnya visi misinya seperti apa, Pak Rudi, kalau boleh dijelaskan? Jadi secara umum tadi saya sampaikan SDG Akademi Indonesia ini adalah suatu upaya untuk menjawab adanya kesenjangan dalam pemahaman maupun kapasitas untuk mengimplementasikan dan memantau SDGs di berbagai tingkatan. Jadi melalui pelatihan ini kita harapkan SDM di Indonesia lebih paham tentang SDG tadi dan juga mempunyai kapasitas untuk mengimplementasikannya dan melaporkan pencapaiannya. Jadi visi utama dari SDG Academy ini adalah menjadi suatu pusat pembelajaran yang inovatif, sekaligus akan menjadi wadah di platform untuk kolaborasi seluruh pemangku kepentingan tadi, dari pemerintah dan aktor-aktor non pemerintah tadi. Disitulah kita harapkan ini menjadi platform yang mudah untuk saling berdialog satu sama lain. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut ada 6 pola atau 6 lingkup area yang akan kita dorong pelaksanaannya sebagai suatu kelembagaan ya. SDG Academy kan suatu lembaga. Jadi harus ada tata kelola yang akuntabel, yang bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Untuk melaksananya tentu perlu suatu pendanaan. Nah,
Itulah nanti kita akan kembangkan suatu sistem pendanaan inovatif yang berkelanjutan sehingga tidak selamanya nanti tergantung kepada APBN. Kemudian yang penting lagi ada suatu program atau kurikulum yang relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Misalnya saat ini tantangannya adalah perubahan iklim, ada lagi pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi karena eranya sekarang era digital sehingga bisa lebih mudah diimplementasikan. Kemudian juga SDG Academy ini diupayakan bisa memperkuat jejaring kolaborasi antar pelaku kepentingan tadi, dan yang paling penting lagi kita punya identitas SDG Academy yang dapat dipercaya. Kalau lulusan SDG Academy pasti sudah mampulah untuk melaksanakannya. Jadi itu suatu trademark yang ingin kita bangun ke depan. SDG Academy menjadi suatu lembaga yang dipercaya sebagai jejaring, sebagai wadah untuk pelatihan terkait SDG ini. Itu kira-kira visi yang kita Akademi Indonesia. Nanti Pak Rudi sempat menyinggung bahwa SDG Akademi Indonesia ini terbuka untuk semua kalangan masyarakat, semua sektor gitu Pak. Nah, masyarakat atau peserta yang ingin belajar SDG Academy ini kemudian apa yang ingin mereka dapatkan Pak ketika mereka belajar SDGs dari SDG Academy Indonesia ini Pak? Jadi peserta ini kan segala macam tingkatan, segala macam latar belakang, segala macam posisi dan sebagainya. Jadi bisa memilih mereka. Kalau yang ingin menjadi pelopor, menjadi inovator, bisa ikut namanya program sertifikasi kepemimpinan SDGs. Program ini didesain untuk mengembangkan kapasitas peserta sehingga bisa menjadi pemimpin di lapangan yang bisa memimpin lintas generasi, lintas profesi, lintas organisasi dan sebagainya. Jadi kita harapkan nanti hasil dari program ini mampu mengintegrasikan berbagai prinsip SDGs dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Misalnya kalau dia latar belakangnya di perusahaan besar, dia bisa menerapkan bagaimana pola-pola berkelanjutan dalam berbisnis atau environmental social governance dalam bisnis. Itu kalau program yang sertifikat kepemimpinan. Tapi juga ada program pembelajaran daring yang bisa diakses oleh siapapun sepanjang tahun. Istilahnya adalah massive open online courses. Jadi ini cocok untuk peserta yang ingin belajar terkait topik-topik SDGs secara mandiri dengan waktu yang fleksibel kapanpun. Karena kita siapkan sepanjang tahun ini untuk dipelajari. Selain itu juga ada platform untuk berbagi pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang SDGs ini ada dari pemerintah sendiri, ada dari dunia usaha, ada dari organisasi keagamaan, ada dari organisasi lingkungan dan sebagainya. Disitulah kita nanti sediakan platform untuk berbagi pengetahuan, saling berdiskusi dan juga berbagi inovasi-inovasi ataupun ide-ide yang ada. Ada berbagai praktek baik maupun pembelajaran apapun yang terkait SDGs. Contohnya misalnya organisasi seperti Badan Zakat dan Fitrah juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tentang zakat for SDGs. Nah itu bisa ditularkan kepada semua pihak bahwa ini ada sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung SDGs oleh berbagai lembaga. Itu nanti ada forum untuk saling berbagi pengetahuan seperti itu. Jadi setelah mengikuti kursus ini, kita harapkan peserta akan mendapatkan pemahaman tentang SDGs, termasuk pembangunan berkelanjutan secara umum, juga isu-isu tematik pembangunan seperti bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menciptakan lapangan kerja, dan bagaimana agar semua bisa dapat keuntungan, karena prinsip SDGs adalah no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal. Betul. Dan juga peserta nanti akan mendapatkan jaringan akses ke berbagai ahli, ke praktisi pembangunan, dan juga berbagai pengetahuan lainnya. Jadi karena nanti pengajar dan peserta ini dari berbagai bidang, ada ahli komunikasi, ada ahli tentang lingkungan, ahli ekonomi berkelanjutan. Itu nanti peserta ini bisa akses ke
pengajarnya dan membangun suatu networking, kira-kira itu harapan kami nanti. Nah, betul sekali. Harapannya bisa menjadi semakin luas ya, Pak Rudi, Ya, untuk semakin kedepannya. luas. Jadi ada platform, ada akses ke semua pihak. Jadi semua bicara tentang SDGs dengan bahasa yang Betul. sama, kira-kira begitu. Nah, Pak Rudi, ini kalau kita sedikit flashback ke belakang, tadi sempat kita singgung di awal, sebenarnya SDG Akademi Indonesia ini sudah cukup lama, ada tahun 2019, dan ini lahir dari 3 kolaborasi, ya, dari Bappenas, UNDP Indonesia, dan juga dari Toronto Foundation. Dan kemudian di jelang tahun 2025, 2026 ini kemudian full atau penuh berada di bawah Kementerian PPN Bappenas. Sebenarnya apa, Pak, yang menjadi landasan kemudian SDG Akademi Indonesia ini berada di bawah Bappenas yang baru saja di-launching oleh Pak Menteri beberapa waktu lalu, Pak? Jadi awalnya dulu memang ini inisiatif bersama antara Bappenas dengan UNDP, United Nations Development Program, dan juga Toronto Foundation mendirikan SDG Academy ini. Tapi kami berpikir bagaimana agar dampaknya bisa lebih luas lagi dan lebih berkelanjutan ke depannya, tidak bergantung pada suatu organisasi. Jadi kami berpikir SDG Academy Indonesia ini harus melekat pada suatu unit atau sistem di pemerintahan. Nah, Bappenas sesuai peraturan Presiden nomor 111 tahun 2022 adalah sebagai koordinator nasional SDGs di Indonesia. Nah, harapan kami dengan berada di bawah Bappenas, nanti bekerjasama dengan Pusbindiklatren dan juga dengan Pusat Data dan Informasi Bappenas, SDG Academy akan punya legitimasi yang lebih kuat lagi, sehingga bisa menyelaraskan berbagai program SDG Academy dengan berbagai program di Rencana Pembangunan Nasional, sekaligus terkait juga dengan isu-isu prioritas yang ada saat itu. Jadi itulah kenapa kami berpikir SDG Academy harus terus berjalan dan melekat di bawah Bappenas sebagai koordinator SDGs. Nah, tujuan lainnya adalah agar dampak dari SDG Academy Indonesia ini bisa menjangkau pemangku kepentingan yang lebih luas ke seluruh wilayah Indonesia. Karena selama ini Pusbindiklatren sudah melatih perencanaan pembangunan khususnya di Indonesia, seluruh Indonesia. Saya menyeluruh, Pak, ya. Dari Aceh sampai Papua semua. Nah, kita harapkan nanti Pusbindiklatren tidak hanya melatih aparat perencana saja, karena perencanaan pembangunan sekarang itu tidak hanya melibatkan pemerintah atau aparat pemerintah, tapi harus melibatkan semua aktor non pemerintah. Pemerintah lebih banyak sebagai enabling government, sebagai inovator, sebagai koordinator, regulator, sekaligus implementator. Sehingga kita harus mengajak semua pihak untuk merencanakan pembangunan. Nah, khusus SDGs ini kita harapkan nanti ada bahasa yang sama antara ASN yang sebagai wakil pemerintah melakukan sebagai regulator dan sebagainya, dengan aktor non pemerintah yang sebagai pelaku di lapangan. Nah, melalui pelatihan yang fokus ini dan juga terpadu ini, kita harapkan pemahaman tentang SDG lebih luas lagi, baik itu di kalangan pemerintahan maupun di kalangan aktor non pemerintah di seluruh Indonesia, sehingga tujuan untuk menjadikan SDG ini sebagai suatu gerakan bisa tercapai. Kita pengen ke depan SDGs ini menjadi suatu gerakan seperti kita dulu punya program keluarga berencana. Oh, KB ya, Pak Rudi, ya. Program KB ya. Dulu semua orang tahu apa itu KB, bagaimana caranya ber-KB, dan untuk apa ber-KB. Nah, kita harapkan nanti masyarakat luas juga tahu apa itu SDGs, bagaimana mengimplementasikan SDGs, dan apa untungnya kalau kita mengimplementasikan SDGs ini dalam pembangunan yang lebih luas lagi. Itu kira-kira tujuan utama kami ke depan. Betul, Pak Rudi. Ini juga setelah ini banyak pertanyaan juga mungkin, Pak Rudi, mengapa kemudian SDG Akademi Indonesia berada di bawah Bappenas. Ini menjadi pertanyaan juga mungkin masyarakat dan teman-teman sobat pembangunan. Ini adalah roadmap ke depan dari SDG Akademi Indonesia ini ketika berada di bawah Bappenas. Ini gambarannya seperti apa, Pak Rudi? Ya, jadi kita ingin nanti bahwa pelaksanaan SDG Akademi Indonesia ini melalui tata kelola yang akuntabel dan juga jejaring yang kuat bisa mendorong semua pihak untuk lebih paham tentang SDGs, sehingga kita setelah nanti SDG Academy di bawah Bappenas, kita akan memperluas jangkauan lewat platform digital.
Jadi semua orang bisa belajar tentang isu-isu SDGs kapanpun dan dimanapun dengan waktu yang fleksibel. Dan kita harapkan ke depan nanti SDG Academy menjadi suatu lembaga yang kredibel, yang mampu memberikan asistensi bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi juga aktor non-pemerintah, terutama juga sektor swasta. Misalnya saat ini semua perusahaan swasta besar harus melaporkan namanya environmental social governance, itu wajib. Nah disitulah kita bisa memberikan asistensi kepada pihak yang membutuhkan bagaimana perusahaan besar bisa melaksanakan kewajiban environmental social governance ini dengan baik lagi melalui upaya-upaya yang terpadu sehingga bisa terkait dengan program SDG secara umum, dan itulah tugas kami memberikan pemahaman tentang penerapan SDG ini di kalangan swasta itu kedepannya. Jadi jangkauannya lebih luas dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang spesifik dan relevan yang saat ini yang dihadapi oleh semua pihak, khususnya untuk mendukung pencapaian SDGs, target-target SDGs sampai 2030 nanti. Itu kira-kira harapan kami. Ya, roadmap-nya jauh lebih luas, jauh melibatkan sektor swasta juga ya, Pak Rudi, ke depannya paling tidak sampai tahun 2030 ya Pak Rudi ya. Ya. Nah ini kemudian setelah kita sudah diresmikan di Bappenas ini, kemudian kolaborasi yang dikembangkan setelah ini SDG Academy Indonesia ini apa Pak? Selain tentunya kita dari Bappenas lebih semakin berkolaborasi, eksternal mungkin Pak, mungkin seperti apa Pak Rudi? Ya. Jadi kolaborasi kata kunci kita yang untuk melaksanakan SDG ke depan. Nah seperti kita tahu isu SDG ini kan 17 goal. Betul, 17 goals. Ada kemiskinan, ada pangan, ada pendidikan, kesehatan, dan ini tentunya saat ini sudah menjadi kewajiban semua kementerian lembaga. Sehingga 17 goal ini sudah ada pengampunya. Misalnya untuk pangan Kementerian Pertanian, atau pendidikan Kementerian Pendidikan. Mereka sudah punya program dan punya juga berbagai upaya yang dilakukan. Juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Tapi saat ini banyak juga mitra pembangunan yang ingin untuk menjadi mendorong pencapaian SDGs ini lebih cepat lagi di Indonesia. Bahkan dari kalangan filantropi pun sudah mulai terlibat. Misalnya sekarang ada lembaga namanya Philanthropy and Business Indonesia for SDGs, FBA for SDGs. Jadi mereka siap untuk mendukung program pemerintah melaksanakan SDGs. Nah itulah kita harapkan nanti SDG Academy menjadi platform untuk kolaborasi semua pihak ini. Bagaimana kita bisa saling menginformasikan berbagai kegiatannya sehingga semua selaras sinergi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai SDGs di tahun 2030. Nah untuk itu kita perlu kembangkan bagaimana kurikulum yang pas. Untuk menyusun kurikulum ini kita ingin melibatkan nanti kementerian lembaga, juga dari kalangan akademisi, dan juga mungkin mitra-mitra pembangunan yang ingin berkontribusi mengembangkan modulnya kita undang untuk duduk bersama. Jadi kita punya kurikulum yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini dan relevan dengan tujuan SDGs. Jadi kurikulum ini juga menjadi instrumen yang penting. Nah, ke depan kita juga ingin lagi mengembangkan kolaborasi ini dengan lebih bagus lagi, lebih intens lagi, misalnya melalui skema untuk kemitraan pendanaan inovatif dan lainnya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, SDG Academy ini ke depan kita harapkan tidak bergantung kepada APBN. Oh, lebih luas sehingga lagi. Perlu ada pendanaan dari luar. Nah, tadi misalnya lembaga dunia usaha memerlukan pelatihan tentang ESG. Nah, kita bisa memanfaatkan ini bagaimana pendanaannya bisa dilakukan bersama-sama tanpa harus mengganggu APBN. Nah, sehingga keberlanjutan ke depan dari SDG Academy ini bisa lebih terjamin. Ada sumber daya manusia yang kuat, ada sumber pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan tadi, kemudian ada skema-skema kemitraan yang dibangun, insya Allah semuanya akan berjalan lancar lebih baik lagi.
Ya, kita harapkan lebih luas, kemudian ada pendanaan inovatif, termasuk juga melibatkan swasta. Nah, ini kita juga pengen tahu Pak, sebenarnya target atau harapan ke depan dari SDG Academy ini setidaknya hingga tahun 2030 setelah berada di under Bappenas ini apa Pak Rudi? Ya, jadi seperti yang kami siapkan tadi, karena Puspin Diklat punya pengalaman melatih semua aparatur perencana seluruh Indonesia, kita Indonesia. harapkan nanti jumlah alumninya juga akan semakin banyak. Oh, lebih banyak Tapi lagi Pak tidak ya? hanya alumni dari kalangan ASN, tapi juga alumni dari aktor-aktor non pemerintah. Itu harapan kami. Jadi jumlah alumni akan semakin banyak orang tahu apa itu SDGs, bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana melaporkan hasilnya. Tapi juga nanti dari SDG Academy ini kita harapkan lahir solusi nyata untuk mengimplementasikan SDGs. Karena solusi-solusi ini datang dari pengalaman di lapangan. Kami sudah banyak mencatat, banyak sekali praktek baik dalam mengimplementasikan SDGs yang perlu untuk ditukarkan kepada semua semua pelaksana SDGs di seluruh Indonesia. Jadi selain alumni, jumlah alumni juga solusi yang tersedia. Tapi juga kita harapkan nanti melalui SDG Academy ini ada kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan tadi. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah, dan juga kita harapkan nanti SDG Academy ini menjadi platform yang bisa membuka peluang untuk kerjasama. Karena selama pelatihan, selama pendidikan, mereka saling berinteraksi, saling tahu bagaimana pengalaman masing-masing, sehingga nanti bisa, oh kita bisa kerjasama nih untuk mengembangkan bagaimana menjawab pengelolaan sampah dan sebagainya. Itulah kita harapkan nanti SDG Academy jadi platform untuk peluang kerjasama antar semua pihak tadi. Nah, kita harapkan juga nanti kedepannya lagi SDG Academy ini bisa menjadi salah satu bentuk inovasi untuk menjawab berbagai gap tentang pemahaman terkait isu-isu pembangunan. Jadi isu pembangunan ini saat ini sangat banyak, yang pasti ada gap, ada kesenjangan pemahaman dan pengetahuan. Nah, kita harapkan SDG Academy ini jadi salah satu inovasi yang kita siapkan untuk menjawab gap-gap tadi. Jadi semua punya bahasa yang sama, punya pengetahuan yang sama, dan bisa bergerak untuk mengatasi isu pembangunan dengan pola yang sudah terintegrasi tadi. Baik Pak Rudi, tadi Pak Rudi juga sempat membahas mengenai alumni yang diharapkan lebih luas, menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Ya ini mungkin yang jadi pertanyaan juga Pak Rudi, apa sebenarnya perbedaan signifikan ketika seseorang itu belajar SDGs melalui SDG Academy Indonesia dengan mereka yang belajar otodidak keseharian, itu ada perbedaan signifikan nggak Pak Ya. kira-kira? Jadi kami sampaikan tadi kita punya kurikulum. Ya, oke. Kurikulum di SDG Academy ini sudah mengikuti kurikulum yang atau kerangka yang diakui secara global dan juga nasional. Jadi kalau peserta ikut SDG Academy dengan yang belajar secara otodidak tentunya beda. Mereka akan punya pengetahuan tentang SDG yang sudah sesuai dengan metodologi dan juga pola-pola yang diakui secara global. Dan setelah itu mereka punya jejaring. Karena nanti jejaring sesama peserta, juga jejaring antara peserta dengan pengajarnya, dan jejaring peserta dengan berbagai lembaga yang mendukung program SDG Academy ini. Jadi perbedaannya tadi ada metodologi dan jejaring, dan nanti kita harapkan bisa menjadi suatu kelompok yang bersama-sama membangun suatu pemahaman tentang SDGs. Nah, nanti peserta juga bisa masuk ke suatu ekosistem pembelajaran yang inklusif. Karena nanti di SD Academy ini kan diajarkan berbagai sektor. Ada sektor pilar terkait ekonomi, pilar terkait lingkungan, pilar terkait sosial, terkait tata kelola. Dan juga nanti mempelajari SDG ini dari berbagai pengajar yang dari berbagai latar belakang. Ada yang bersifat membangun pengetahuan dari kalangan akademisi, ada yang dari pembuat kebijakan, ada yang praktisi di lapangan. Itu semua nanti menularkan pengetahuannya melalui SDG Academy ini. Jadi peserta akan lebih
komprehensif pengetahuannya tentang SDGs dibanding yang belajar secara otodidak. Jadi peserta yang ikut SDG Akademi Indonesia ini akan lebih komprehensif Pak ya, belajar mengenai SDGs baik teori, prakteknya ataupun ketika nanti mereka mengimplikasikan di pekerjaan mereka lebih dalam Pak ya. Ya, jadi nanti dia bisa mengimplementasikan SDGs dengan hati. Oh, dengan hati betul Karena Pak. mereka paham apa itu tujuan SDGs dan bagaimana implementasikannya. Oke. Ya. Siap. Jadi kalau berbicara dengan hati saya jadi tergelitik Pak. Ini teman-teman di luar sana ini banyak generasi muda baik itu Gen Z, milenial yang saya melihat ketika di media sosial Seknas SDGs terutama itu banyak sekali yang tertarik dengan belajar mengenai SDGs Pak. Baik itu di kampus, di sekolah ataupun juga ketika mereka bekerja. Dan sebenarnya apa sih Pak pesan kepada teman-teman generasi muda di luar sana yang ingin belajar atau terlibat aktif mengenai isu SDGs ini, terutama mereka yang masih mungkin sekolah, kuliah atau baru bekerja ini, apa Pak mungkin pesan untuk teman-teman ini Pak? Ya, jadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini adalah program jangka panjang. Nah, tentunya generasi muda ini nanti akan menjadi beneficiaris, menjadi pihak yang menerima manfaat dari program yang dilakukan sekarang yang akan dinikmati kemudian. Tapi juga sekaligus sebagai pelaku saat ini. Jadi sebenarnya generasi muda lah yang harus memegang kendali untuk membangun Indonesia ke depan. Nah, dasarnya adalah melalui pola atau program tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Jadi generasi muda kami harapkan bisa mengambil peran ini sekecil apapun melalui belajar tentang SDGs di akademi yang kita bangun ini, di SDG Akademi Indonesia, sebagai langkah awal untuk mengubah kepedulian Anda dari hati yang paling dalam menjadi aksi yang lebih terukur. Jadi harapan kami, kalau generasi muda sudah paham apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, tahu bagaimana cara mengimplementasikannya, dan tahu bagaimana untungnya melaksanakan ini, kita harapkan akan lebih mantap lagi untuk melaksanakan SDGs ini dengan hati. Jadi akan mengubah, tadi saya sampaikan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masyarakat menjadi aksi yang lebih terukur. Bersama-sama dengan pemerintah, dengan aktor non pemerintah, baik itu dari dunia usaha, dari akademisi, dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, semuanya dengan langkah yang bersama untuk membangun Indonesia lebih baik dan lebih berkelanjutan lagi di masa depan. Dan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan UUD 45, yaitu tujuan kita bernegara adalah menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya apa? Artinya kita melaksanakan SDGs sekaligus melaksanakan tujuan kita bernegara. Betul. Jadi SDGs ini bukan pekerjaan tambahan, tapi instrumen untuk lebih sistematis lagi kita bisa melaksanakan tujuan bernegara ini dan indikator-indikator yang terukur dengan aksi yang dilakukan bersama-sama oleh semua aktor non pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari 17 goal yang ada, itu semuanya memang masalah. Tapi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah tadi secara bersama-sama. Jadi selain masalah juga SDGs ini menjadi peluang, karena tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh aktor-aktor non pemerintah. Nah, aktor utamanya adalah generasi muda, karena mereka lah yang akan menentukan masa depan mereka sendiri sekarang, dan kita sediakan instrumen SDG ini dan bisa belajar tentang SDGs ini melalui SDG Akademi yang sedang kita bangun ini. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin kalau sedikit rekap perbincangan kita selama beberapa menit ini, kita tahu bahwa SDG Akademi Indonesia sudah berada di bawah Bappenas, dan ini tantangannya juga banyak, tapi juga kita akan memberikan banyak, termasuk juga nanti akan menjangkau lebih banyak masyarakat atau peserta, kemudian kerjasama kolaborasi juga diharapkan lebih luas dan menjangkau juga alumni dari
Sabang sampai Merauke berbagai sektor termasuk swasta dan mungkin teman-teman di dunia kampus pun juga bisa terlibat ya Pak Rudi ya, termasuk generasi muda. Setidaknya kita juga masih ada hingga 2030 untuk SDGs ini. Pak Rudi, kita kejar terus sampai 17 goals-nya dan semoga dengan SDG Academy Indonesia ini Indonesia bisa lebih punya ranking bagus Pak ya untuk SDG nantinya Pak ya. Ya, tapi ranking itu dampak lah. Tapi yang paling penting kita punya semangat, kita punya platform untuk bergerak bersama dan meningkatkan kapasitas kita untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ini lebih tepat lagi, lebih tepat sasaran dan lebih mencapai tujuan dengan lebih cepat lagi harapan kami. Jadi Indonesia Emas 2045 kita harapkan bisa tercapai dan SDG Academy kita harapkan bisa berperan sekecil apapun peran itu. Baik, terima kasih Pak Rudi atas obrolan kita di beberapa menit ini. Dan sahabat pembangunan, inilah akhir dari obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan tentang SDG Academy Indonesia bisa memberikan gambaran bagi sahabat pembangunan semua. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Alifi Rudianto atau Pak Rudi, atas sharingnya. Tentunya juga terima kasih juga kepada sahabat pembangunan semua yang mendengarkan hingga akhir. Dan semoga kita bisa lebih tahu mendalam mengenai SDG Academy Indonesia. Jika ada pertanyaan, ide topik, atau masukan untuk episode selanjutnya, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih.